Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Masih semangat hari ini belajarnya? Masih. Kita tetap semangat dulu ya, biar belajarnya lebih semangat. 1, 2, 3. Semangat. Yes. Oke, hari ini kita akan belajar tentang adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya. Sebelumnya Ibu akan absensi siswa hari ini. Yang pertama, Ahmad Halimuddin. Airnya Nuhumairo. Ahmad Lutfi Azizi. Amelia Putri. Alhamdulillah, jadi hari ini masuk semua ya. Tidak ada yang sakit ya. Selanjutnya hari ini setelah Ibu absensi, seperti biasa kita akan membaca terlebih dahulu. Jadi silakan dibuka NKS-nya. Ibu minta kamu baca halaman 69. Apa bacanya? Nah, setelah ini kita akan setelah tadi literasi. Jadi literasi itu tujuannya membiasakan agar kalian rajin membaca buku. Selanjutnya, untuk menumbuhkan rasa nasionalis kita terhadap negara kita, maka Ibu akan meminta kalian bersama-sama kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Dalam hitungan ketiga kita mulai 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Selanjutnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar tentang adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya dan cara tumbuhan melindungi diri terhadap lingkungannya. Tujuan yang pertama di sini, setelah membaca informasi tentang tumbuhan dan habitatnya, Ibu harap kalian mampu menyebutkan cara tumbuhan beradaptasi dengan tepat. Sudah, selanjutnya Ibu akan membagi kelompok. Nah, kelompoknya seperti yang sudah Ibu bagi, jadi sesuai dengan urutan nomor absen ya. Dari nomor 1 sampai 5, 6 sampai 10, dan seterusnya sampai nomor 18. Selanjutnya Ibu akan bertanya dulu. Ini tanaman apa anak-anak? Buaya. Lidah buaya. Kira-kira bentuknya lidah buaya itu gimana? Ada durinya. Terus di sini bentuknya dia hidupnya di mana? Di air, di tanah, di tanah. Selanjutnya di tengahnya ini ada apanya? Jadi kayak di dalamnya itu ada lendir, terus kayak ada airnya gitu ya. Nah, Ibu minta setelah kamu lihat benda yang Ibu bawa ini, kamu tulis pertanyaan mengenai benda yang Ibu tunjukkan ini, tanaman yang Ibu tunjukkan ini. Kamu tulis di buku kalian, tulis 2 pertanyaan. Oke? Silakan. Selanjutnya Ibu akan menayangkan video tentang bahan ajar pembelajaran hari ini. Jadi di situ ada tentang adaptasi tumbuhan dan cara menilai. Silakan disimak dan dipahami. Halo, apa kabar? Kali ini kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Setiap tumbuhan membutuhkan adaptasi lingkungan. Adaptasi adalah menyesuaikan diri untuk hidup dengan lingkungan sekitar. Cara menyesuaikan diri setiap tumbuhan dapat berbeda-beda. Berikut contoh adaptasi morfologi untuk tumbuh-tumbuhan di berbagai jenis lingkungan. Tanaman kaktus adalah contoh adaptasi tumbuhan di lingkungan kering, xerofil, seperti di ekosistem gurun atau savana. Dan ciri-ciri daun yang kecil seperti duri, daun
Seluruh permukaan tubuhnya tertutup oleh lapisan bibit untuk mencegah terjadinya pepohonan yang terlalu besar. Akar berukuran sangat panjang dan menyebar pada kebutuhan air tercukupi. Tanaman bakau adalah contoh adaptasi tumbuhan di lingkungan berkadar garam tinggi, halofit, seperti di ekosistem pesisir. Dengan ciri-ciri, daun memiliki kinerja sekresi garam dan membantu pengeluaran garam lebih dari tumbuhan. Akar mengikat kuat ke substrat atau media tubuhnya seperti pasir. Tanaman teratai adalah contoh adaptasi tumbuhan di lingkungan berair, hidrofil, seperti di sungai, danau, dan waduk. Dengan ciri-ciri, daun yang lebar untuk mempercepat penguapan, tapi daun berongga untuk membatasi daya serap akar dan menjadi tanaman berlaku di permukaan air. Tanaman lumut adalah contoh adaptasi tumbuhan di lingkungan lembab atau basah, hidrofil, seperti di ekosistem hutan tropis. Dengan ciri-ciri, seluruh jumlah daunnya menjadi lebih banyak, tipis dan lebar untuk meningkatkan laju penguapan air. Belum kita lanjut ke adaptasi fisiologi. Jadi tumbuhan itu adaptasinya ada 3. Yang pertama tadi adaptasi morfologi. Tadi adaptasi morfologi ada berapa? 4. 1 sero, yang kedua halofit, yang ketiga hidrofit, yang keempat higrofit. Ya, ada 4. Yang pertama tadi halofit, contohnya tumbuhan apa? Tumbuhan bakau. Halofit itu dia tumbuh di daerah yang banyak mengandung garam. Yang kedua xerofit, contohnya tumbuhan apa? Kaktus. Nah, kaktus. Yang ketiga hidrofit, contohnya tumbuhan apa? Terata. Yang keempat higrofit, contohnya apa? Tanaman lumut. Selanjutnya kita lanjut ke adaptasi fisiologi. Tumbuhan berbagai jenis lingkungan. Tanaman kalung semar adalah contoh adaptasi tumbuhan di lingkungan di sekeliling objek yang membuat tanaman ini berkembang menjadi tanaman insektivora. Dengan ciri-ciri, daun kalung semar bermodifikasi menjadi kantung. Dalam kantung berisi nektar dan enzim pencernaan untuk mencegah serangga yang terperangkap di dalam kantung. Nitrogen akan diperoleh dari hasil pencernaan tersebut. Tanaman Rafflesia adalah tumbuhan khas hutan hujan tropis yang bersifat parasit bagi tumbuhan inang dan memiliki bentuk bunga yang khas. Bunga dari tumbuhan ini mengeluarkan nektar dan aroma khusus untuk menarik perhatian serangga. Berikut contoh adaptasi perilaku tumbuhan berbentuk. Selanjutnya yang kedua tadi adaptasi fisiologis. Contohnya apa saja? Yang pertama tumbuhan kantong semar. Dia mempunyai kantong, jadi nanti nektarnya itu kan rasanya manis untuk supaya serangga itu tertarik mendekati dia. Nah, otomatis nanti dia masuk ke kantongnya, nanti dimakan sama kantong semar. Jadi kantong semar itu memakan serangga. Namanya insektivora. Yang kedua tadi tanaman apa? Bunga rafflesia. Bunga rafflesia itu selain bentuknya menarik, besar, dia juga baunya busuk. Baunya busuk itu juga untuk mempengaruhi serangga untuk mendekatinya. Ada berapa tadi adaptasi fisiologisnya? 2. Jadi kantong semar dan bunga rafflesia. Tumbuhan berbagai jenis lingkungan. Tanaman putri malu. Tanaman ini memiliki daun yang akan muncul jika disentuh sehingga tampak seperti lain. Tujuannya untuk menghubungi pemasaran itu buat herbivore. Tanaman bunga mekar. Bunga pada tanaman ini akan mekar saat sore hari karena terjadi penurunan suhu lingkungan saat matahari mulai terbenam. 3. Adaptasi tingkah laku. Contohnya tadi yang pertama tumbuhan apa? Putri malu. Tanaman putri malu itu
Selanjutnya, cara tumbuhan melindungi diri. Tumbuhan dapat melindungi diri dari bahaya yang macam-macam. Cara tumbuhan melindungi diri dari bahaya yang berbeda-beda. Duri pada tanaman bawah, rambut mulus pada tanaman jambu, durian tajam pada tanaman nanas, getah pada tanaman karet, racun pada tanaman kecubung. Selanjutnya, cara melindungi tanaman terhadap lingkungannya. Tadi yang pertama, tumbuhan apa? Bunga mawar. Bunga mawar itu melindungi diri dengan apa? Dengan mempunyai duri. Yang kedua tadi tanaman apa? Jagung. Jagung punya apa? Bulu yang halus ya, rambut halus. Jadi ketika kita megang daunnya jagung, kadang-kadang kita tergores, terus kita sobek ya. Nah, yang ketiga tadi tanaman apa? Tanaman nanas. Nanas ya, tadi buah nanas. Buah nanas itu mengandung duri. Yang keempat tadi tanaman karet atau karet itu mengandung getah. Ketika kita memegang tanaman karet, kalau mengenai getahnya, biasanya tangan kita lengket di badan. Nah, itu salah satu cara melindungi tanaman karet terhadap pemangsanya. Yang kelima, apa? Tanaman bunga kecubung. Dia melindungi diri dengan mempunyai racun. Oke, setelah tadi Ibu menayangkan video materi bahan ajar, sekarang Ibu minta kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing dengan membuat laporan ke dalam diagram Freire yang sudah Ibu sediakan. Nanti di sini kamu tulis nama kelompoknya. Jadi yang sini kelompok 1, 2, 3, 4. Nama kelompok di atas, terus nama anggotanya di bawahnya, nggih.
membaca teks, terus Ibu minta kalian untuk mencoba membuat peta pikiran. Peta pikiran dengan menggunakan 6 kata tanya. 6 kata tanya apa saja? Yang pertama, apa, mengapa, siapa, bagaimana, mengapa, di mana. Ada 6 kata tanya, nggih. Selanjutnya di sini bagaimana perasaan kalian pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan. Tadi kan kita belajar tentang adaptasi tanaman terhadap lingkungannya. Itu kan tanaman. Kita sebagai manusia, dari pelajaran yang kita pelajari hari ini, kita bisa memetik pesan dari pembelajaran hari ini. Tadi kan tanaman itu beradaptasi terhadap lingkungannya dengan melakukan beberapa kelakuan, ada morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial juga harus beradaptasi dengan lingkungannya. Contohnya dengan apa? Pertama, kalian harus berperilaku yang baik terhadap lingkungan. Yang kedua, kita harus bertutur kata yang sopan. Selain itu, kita juga harus aktif terhadap masyarakat. Contohnya apa? Seumpama di lingkungan kita ada kegiatan kerja bakti atau ada kegiatan yang lain, kita harus ikut berpartisipasi. Itu adalah salah satu contoh cara kita beradaptasi terhadap lingkungan kita. Selanjutnya Ibu akan memberi PR. Nanti ada PR, Ibu minta kamu mengerjakan KKPD yang sudah Ibu sediakan, tapi ini berkelompok, ya. Nanti ada di sini KKPD, ada nama kelompok, nama anggotanya. Setelah itu di sini ada 2 kegiatan 1 dan kegiatan 2. Oke, ini berkelompok, kelompoknya masih sama dengan tadi. Jadi Ibu minta ini dikumpulkan pada pertemuan besok. Oke. Selanjutnya setelah kita menyelesaikan pembelajaran hari ini, Ibu minta besok kita